Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Nanta Khairunisa dengan NIM 060202032050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan dan monitoring supervisi pendidikan dan supervisi manajerial. Di sini kita akan membahas berbagai tema, yaitu yang pertama mengenai konsep pengawasan akademik dan manajerial, yang kedua teknik monitoring kinerja guru dan kepala sekolah, yang ketiga mengenai monitoring digital berbasis data, yang keempat mengenai monitoring human centered di era 5.0, dan yang terakhir mengenai hambatan pengawasan supervisi. Memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai konsep pengawasan akademik dan manajerial. Pengawasan akademik yaitu merupakan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pengawas sekolah untuk membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mengajar dan pengelolaan dalam pembelajaran, yang memiliki tujuan bukan hanya sekedar menilai kinerja guru, namun lebih tepatnya kepada memberi arahan, bimbingan, dukungan agar guru lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Pada pengawasan manajerial, yaitu pada proses pengawasan yang berfokus pada pengelolaan dan administrasi sekolah agar kegiatan pendidikan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Pada prakteknya, pengawasan dilakukan oleh pengawas sekolah untuk membantu kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan. Kita memasuki pada pembahasan yang kedua, yaitu teknik monitoring guru dan kepala sekolah. Kita dapat melakukan 4 tahap utama, yaitu perencanaan yang dilakukan dengan adanya tujuan, format, serta prosedur evaluasi yang memiliki tujuan untuk menilai profesionalisme guru, meningkatkan kinerja, serta memetakan kemampuan guru secara menyeluruh. Tahap yang kedua yaitu pengorganisasian yang biasanya dilakukan pada setiap tahun terhadap semua guru dan karyawan yang dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Tahap yang ketiga yaitu pelaksanaan. Pada proses evaluasi yang dilakukan pada setiap tahun terhadap semua guru dan pegawai dengan mensosialisasikan waktu, metode, serta prosedur yang akan digunakan. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan yang dilakukan setiap setahun sekali untuk mengetahui kekurangan yang perlu diperbaiki di masa. Pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai monitoring digital berbasis data. Perlu kita ketahui monitoring berbasis data merupakan metode yang digunakan data yang struktur dan terintegrasi untuk mengamati serta menilai kinerja, partisipasi, dan pencapaian mahasiswa. Yang mengenai monitoring human centered di era 5.0. Perlu kita ketahui pendidikan human centered adalah pendidikan yang menempatkan bahwa manusia sebagai pusat dengan menyeimbangkan penguasaan teknologi dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan agar peserta didik siap menghadapi era digital tanpa kehilangan identitas sebagai manusia. Monitoring berbasis pendekatan humanis merupakan bentuk pengawasan yang tidak hanya menekankan pada efisiensi dan kepatuhan prosedur saja, tapi juga memperhatikan kebutuhan sosial, psikologi, serta kesejahteraan individu dalam organisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hambatan pengawasan supervisi. Berikut merupakan beberapa hambatan yang menghambat efektivitas pengawasan supervisi. Yang pertama yaitu keterbatasan waktu menjadi kendala utamanya. Yang kedua, padatnya aktivitas pengawas juga turut mengurangi intensitas supervisi. Yang ketiga, banyaknya guru sasaran yang harus dibina dengan lokasi sekolah yang tersebar jauh dan juga menjadi tantangan yang tersendiri. Yang keempat, pengelolaan kinerja pengawas masih belum optimal, serta yang terakhir, kompetensi pengawas masih bervariasi. Dari pembahasan dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan dan monitoring pendidikan berperan penting bukan hanya sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Dari sisi akademik, supervisi membantu guru dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pembelajaran. Sedangkan pada sisi manajerial, pengawasan memastikan pengelolaan sekolah berjalan sebagai efektif sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam penerapannya, monitoring dilakukan secara tahap bertahap melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, hingga evaluasi untuk mendeteksi masalah dan mencari solusi secara dini.
Di era digital, penggunaan data dan pendekatan human-centered menjadikan proses pengawasan lebih akurat, transparan, serta tetap berfokus pada pengembangan manusia sebagai inti dari pendidikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ご覧いただき、ありがとうございます。